Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Astopakarti, NIM 1905121445 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019 akan membahas mengenai subnetting. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimal host yang ada di dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kenapa memerlukan subnetting? Mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan mengamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di cycle network yang sama juga. Cycle network memiliki domain broadcast yang sama, berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Tujuan subnetting. Yang pertama, mengefisienkan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Oke, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracker untuk melakukan praktikumnya. Yang pertama, kita buat simulasi dengan satu router, 2 switch, dan 6 PC. Lalu setelah semua ada, kita hubungkan router pada switch dan switch pada PC di masing-masing lab. Kita hubungkan gigabyte internet 0/0 ke switch 1 dengan fase internet 0/0. Lalu kita hubungkan gigabyte internet 0/1 ke switch di lab 2 dengan fase internet 0/1. Setelah itu kita hubungkan dari switch ke masing-masing PC. Di lab 1 ke 3 PC dan di lab 2 switch ke lab kedua kita hubungkan ke 3 PC juga. Lalu setelah itu kita masuk pada router dan ke config, lalu kita
Atur interface-nya. Yang pertama, kita atur IP di interface gigabit internet 0/0. Kita isi IP-nya 192.168.1.62. Lalu subnet masknya 225, 225, 225, dan yang terakhir kita ganti 192. Lalu setelah itu kita ke interface yang di GB Ethernet 0/1. IP address-nya kita isi 192.168.1.126. Lalu subnet masknya kita isi sama 255, 255, 255, 192. Dan jangan lupa di-on-kan di dua-duanya, baik di GB Ethernet 0/1 maupun 0/0. Lalu setelah itu langsung saja kita ke PC 1. Kita ke desktop dan IP configuration. Pada IP address-nya kita isi 192.168.1.1 dan subnet masknya 255, 255, 255, 192. Dan default gateway-nya kita isi 192.168.1.62. Lalu kita ke PC yang kedua. Kita isi juga IP configuration-nya di IP address-nya 192.168.1.2 dan subnet masknya 255, 255, 255, 192 tanpa kita isi default gateway-nya. Dan kita ke PC yang ketiga. Kita isi juga IP configuration-nya di IP address-nya 192.168.1.3 dan subnet masknya 255, 255, 255, 192 tanpa kita isi juga default gateway-nya. Lalu kita ke PC yang keempat. Kita masuk ke desktop dan IP configuration-nya kita isi IP address-nya 192.168.1.65 dan subnet masknya 255, 255, 255, 192 dan default gateway-nya kita isi 192.168.1.126. Lalu kita ke PC yang kelima. Kita masuk ke desktop, IP configuration, dan ke IP address-nya kita isi 192.168.1.66 dan subnet masknya 255, 255, 255, 192 tanpa diisi default gateway. Lalu kita ke PC yang ke-6. Kita masuk ke desktop dan IP configuration. Kita isi IP address-nya 192.168.1.67 dan subnet masknya 255, 255, 255, 192 tanpa diisi default gateway. Setelah itu kita ke mode simulation. Kita klik show all known dan edit filters. Kita pilih ICMP. Lalu langsung saja kita ke percobaannya. Kita kirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita next capture simulasinya. Dia akan langsung ke switch dan ke PC 3 karena PC ke 1 dan PC ketiga adalah satu subnetting yang berarti tidak perlu dikirimkan ke router. Oke, langsung saja kita ke praktikum selanjutnya.
kita akan mengirimkan sampel PDU pada PC ke-1 sampai PC ke-4. Oke, PC ke-1 akan mencari PC ke-4 dengan diluncurkan ke switch lab 1. Jika IP tidak ditemukan pada lab 1, maka akan langsung diluncurkan ke router. Setelah dari router akan diluncurkan pada switch lab 2 dan langsung diluncurkan pada PC ke-4. Setelah itu kembali pengiriman ke PC 4 dapat terlaksana karena PC ke-4 memiliki gateway. Lalu kita akan mengirimkan paket sampel PDU dari PC kedua ke PC kelima. Pengiriman akan dikirim ke switch dari PC kedua. Jika tidak ditemukan di switch lab 1, maka akan ke router. Setelah itu dari router ke switch lab 2 dan dikirimkan ke PC 5. Tapi karena PC kelima tidak memiliki gateway, maka pengembalian tidak dapat terjadi. Lalu kita akan ke percobaan selanjutnya dengan mengirimkan paket sampel PDU dari PC ketiga ke PC ke-6. Langsung saja kita kirimkan. Pengiriman akan langsung tidak bisa karena sama-sama tidak memiliki gateway, maka tidak akan bisa terkirim paket sampel PDU-nya. Oke, langsung saja kita ke praktikum selanjutnya. Kita akan melakukan tracing dari PC ke-1 ke PC ke-3. Oke, kita masuk ke PC ke-1, lalu desktop dan ke command prompt. Kita masukkan perintah trace search IP PC 3 yaitu 192.168.1.3. Langsung saja kita ke praktikum selanjutnya dengan mengirimkan tracing dari PC ke-1 ke PC ke-4. Kita masukkan perintahnya tracer 192.168.165. Kita langsung ke praktikum selanjutnya dengan mengirimkan tracing dari PC kedua ke PC kelima. Kita masukkan perintahnya tracer 192.168.166. Maka hasilnya akan terus ke request timeout karena sama-sama tidak memiliki gateway. Lalu ke praktikum yang terakhir, kita melakukan tracing dari PC ke-3 ke PC ke-6. Oke, sama kita masuk ke desktop dan command prompt kita ketikkan tracer 192.168.167. Maka hasilnya akan sama-sama tidak ditemukan karena PC ke-3 dan juga PC ke-6 tidak memiliki gateway. Oke, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai subnetting dan juga praktikum saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.